Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adelia Maisyarah. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang protein dan asam nukleat. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi ini, maka kita akan menggunakan peta konsep atau mind mapping. Pertama kali, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan protein. Protein merupakan salah satu bentuk biomolekul. Protein dikenal juga dengan nama senyawa polipeptida. Dikatakan senyawa polipeptida karena protein terbentuk atas susunan peptida-peptida. Dan peptida ini disusun pula oleh asam amino, sehingga dikatakan bahwa asam amino merupakan unit terkecil dari suatu protein. Apabila ditinjau dari unsur penyusunnya, protein sama dengan biomolekul lainnya seperti lemak dan karbohidrat yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang membedakan adalah pada protein juga disusun oleh unsur nitrogen. Lalu, apa yang dimaksud dengan asam amino? Asam amino adalah turunan dari asam karboksilat, di mana satu atom hidrogen diganti dengan gugus amina atau NH2. Nah, peptida-peptida yang menyusun protein dihubungkan dengan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Ikatan peptida ini menghubungkan asam-asam amino, dan ikatan ini berasal dari penggabungan OH dengan NH2 dan penarikan satu molekul air. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur protein. Struktur protein dibedakan atas 4 struktur, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur primer merupakan struktur utama. Pada struktur ini terdapat ikatan peptida yang menghubungkan asam amino. Apabila struktur primer ini melakukan lipatan, akan terbentuklah struktur sekunder, yaitu polipeptida yang membentuk alpha helix atau beta sheet. Nah, apabila struktur sekunder ini melakukan pelipatan lagi, akan terbentuklah struktur tersier, yaitu suatu rantai polipeptida yang distabilkan oleh ikatan lainnya membentuk struktur 3 dimensi. Jadi, struktur protein yang membentuk 3 dimensi adalah struktur tersier. Selanjutnya, apabila struktur tersier ini melakukan pelipatan lagi, akan terbentuklah struktur kuartener yang merupakan protein yang fungsional. Jadi, protein yang bisa berfungsi itu adalah protein dengan struktur kuartener. Berdasarkan fungsinya, protein dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu protein struktural, protein transport, protein hormonal, protein reseptor, protein kontraktil, protein pertahanan, dan protein enzimatik. Protein struktural merupakan protein yang berfungsi sebagai pendukung. Contohnya adalah kolagen, elastin, dan keratin. Protein transport merupakan protein yang berfungsi untuk mengangkut substansi lain. Contohnya yaitu hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Hemoglobin ini mengangkut oksigen. Protein hormonal adalah protein yang berfungsi untuk koordinasi aktivitas organisme. Contohnya adalah hormon. Protein reseptor merupakan
Protein yang berfungsi sebagai respons sel terhadap perangsangan kimiawi. Protein kontraktil berperan dalam pergerakan. Contohnya adalah aktin dan miosin yang terdapat pada sel otot. Protein pertahanan berfungsi untuk perlindungan terhadap penyakit. Contohnya adalah antibodi. Sedangkan protein enzimatik, seperti yang sudah kita ketahui, berfungsi sebagai biokatalisator atau berperan dalam percepatan reaksi-reaksi kimiawi secara selektif. Contohnya adalah enzim-enzim pada pencernaan. Tadi sudah disinggung bahwa asam amino merupakan unit terkecil dari suatu protein. Ternyata asam amino ini ada beberapa jenis, yaitu ada asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino semi-esensial. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Jadi, untuk memperolehnya harus didapatkan dari luar tubuh, yaitu dari makanan. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh. Untuk mensintesisnya memerlukan suplai nitrogen. Sedangkan asam amino semi-esensial adalah asam amino yang pada kondisi tertentu tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Asam amino semi-esensial ini biasanya adalah asam amino non-esensial yang karena terjadi gangguan-gangguan pada tubuh sehingga tubuh tidak bisa mensintesis asam amino non-esensial tersebut sehingga jadilah ia asam amino semi-esensial. Misalnya terjadi gangguan pada metabolisme, gangguan pada penyerapan makanan, atau terjadi kelaparan yang berkepanjangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan protein. Pembentukan protein terdiri atas 3 tahapan proses, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi adalah proses penggandaan rantai-rantai DNA. Transkripsi adalah pengubahan DNA menjadi mRNA. Sedangkan translasi adalah sintesis RNA menjadi kode-kode yang akan diterjemahkan menjadi asam amino. Untuk lebih lanjutnya, nanti akan kita bahas pada pembahasan tentang asam nukleat, yaitu hubungan asam nukleat dengan pembentukan protein. Oke, sekarang kita akan membahas tentang katabolisme asam amino. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit tentang biosintesa asam amino. Saya ambil contoh, misalnya asam amino alanin dibentuk dari asam amino pirufat. Aspartat dibentuk dari oksaloasetat. Asparagin dari aspartat. Serin dari beta-fosfogliserat. Glisin dari beberapa jenis asam amino, yaitu gilioksilat, glutamat, alani, kolin, dan serin. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tentang biosintesa asam amino, dapat diketahui bahwa beberapa jenis asam amino dibentuk dari beberapa jenis asam amino lainnya. Jadi, kesimpulannya, apabila kita kekurangan beberapa jenis asam amino, maka kita akan kekurangan beberapa jenis asam amino yang lain, sehingga proses di dalam tubuh juga akan terganggu. Ya, baiklah, kita akan lanjut membahas tentang katabolisme asam amino. Nah, katabolisme asam amino terdiri dari 2 katabolisme, yaitu katabolisme untuk gugus amina dan katabolisme untuk rangka atom C-nya. Katabolisme pada gugus amina yaitu akan menghasilkan
amonia yang selanjutnya akan diubah menjadi urea. Pemisahan gugus amina ini berlangsung di hepar atau hati. Terdiri dari dua proses, yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Transaminasi dibantu oleh enzim aminotransferase dan koenzim vitamin B6 dengan menggunakan alfa-ketoglutarat dan menghasilkan glutamat. Selanjutnya, pada tahap deaminasi oksidatif yang dikatalis dengan enzim glutamat dehidrogenase dan koenzim NAD+ atau NADP+ sebagai oksidan akan membebaskan amonia atau NH3. Namun karena amonia ini bersifat toksik dan tidak larut di dalam air, maka si amonia ini diubah lagi menjadi urea. Nah, proses pengubahan amonia menjadi urea itu dominannya berlangsung di hati, namun juga ada yang berlangsung di ginjal. Nah, maka akan berlanjutlah ke proses siklus urea. Siklus urea ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, amonia diubah menjadi karbomoil fosfat dengan bantuan enzim karbomoil fosfat sintatase dan berlangsung di mitokondria. Pada tahap yang kedua, karbomoil fosfat akan diubah menjadi sitrulin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase yang berlangsung di mitokondria. Yang selanjutnya, sitrulin akan diubah menjadi arginin suksinat dengan bantuan enzim argininosuksinat sintat berlangsung di sitoplasma. Tadi tahap 1 dan 2 berlangsung di mitokondria, sedangkan tahap 3 ini sudah berlangsung di sitoplasma. Nah, si arginin suksinat yang dihasilkan dari tahap ketiga selanjutnya diubah lagi di tahap keempat menjadi argin dengan bantuan enzim argininosuksinat liase dan berlangsung di sitoplasma juga. Yang terakhir, si argin diubah lagi menjadi urea. Nah, dengan bantuan enzim argiluase dan berlangsung di sitoplasma. Nah, terbentuklah sudah urea. Selanjutnya, kita akan membahas tentang katabolisme rangka atom C-nya. Dari asam amino, glukogen dan ketogen membentuk 7 jenis molekul metabolit, yaitu ada pirufat, asetil-CoA, asetoasetil-CoA, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, dan oksaloasetat. Lalu, yang 7 tadi itu ada yang bisa masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Dan yang selebihnya juga akan di katabolisme yang tidak masuk ke dalam jalur katabolisme karbohidrat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul yang terdapat di dalam inti sel yang mengandung semua informasi untuk aktivitas maupun reproduksi sel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asam nukleat berperan dalam menyimpan informasi genetik dan proses replikasi dan transkripsi. Ada istilah-istilah yang perlu diketahui dalam pembahasan asam nukleat ini, yaitu yang pertama nukleosida. Nukleosida merupakan persenyawaan antara basa purin atau pirimidin yang terikat dengan pentosa. Yang selanjutnya, nukleotida. Nukleotida merupakan
persenyawaan antara ester fosfat dan nukleosida. Atau dalam artian, nukleotida itu adalah persenyawaan antara basa purin atau pirimidin yang terikat dengan pentosa dan terikat dengan ester fosfat. Jadi, nukleosida itu adalah nukleotida yang kehilangan ester fosfat. Basa purin yang utama adalah adenin dan guanin, dan basa pirimidin adalah sitosin, timin, dan urasil. Nukleotida memiliki beberapa fungsi, yaitu penting untuk semua sel. Komponen kofaktor enzim CoA, FAD, NAD, NADP, pembawa energi kimia ATP, ADP, GTP, prekursor sintesis DNA, dan prekursor sintesis RNA. Yang sering kita dengar adalah DNA dan RNA. Pada RNA, molekul gulanya merupakan ribosa, sedangkan pada DNA, molekul gulanya adalah 2-deoksiribosa. Pada RNA, ikatan gula ribosa dengan basa nitrogen terletak pada atom karbon nomor 1, dan ikatan gula ribosa dengan fosfat terletak pada atom karbon nomor 5. Suatu asam nukleat harus saling berhubungan satu sama lain. Pasangan basa adenin dan timin dan guanin dengan sitosin dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Pada adenin dan timin terdapat 2 ikatan hidrogen, sedangkan pada guanin dengan sin terdapat 3 ikatan hidrogen. Berarti dapat disimpulkan bahwa ikatan antara guanin dengan sitosin lebih kuat daripada adenin dengan timin. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan hubungan antara asam nukleat dengan pembentukan protein. Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa pembentukan protein terdiri atas 3 tahapan proses, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Pada translasi inilah disintesisnya molekul asam amino yang akan menjadi protein. Proses replikasi dari suatu DNA adalah dengan cara pemisahan double strand dari suatu DNA sehingga membentuk strand baru, sehingga disebut dengan replikasi semi konservatif. DNA sense strand berfungsi sebagai template dan ditranskripsikan menjadi mRNA. mRNA disebut juga sebagai antisense, di mana timin digantikan oleh urasil. Jadi kalau seandainya DNA-nya itu berkode A, T, C, G, C, maka mRNA-nya akan menjadi UAGCC. Pada proses itu, dari DNA menjadi mRNA juga berlangsung proses splicing, yaitu bagian intron dipisahkan dari mRNA dan kemudian mRNA meninggalkan inti sel. Di sitoplasma, ribosom terikat pada mRNA untuk memastikan asam amino yang sesuai. Kemudian datanglah tRNA yang akan mentransferkan asam amino tersebut sehingga terbentuklah protein. Jadi dapat disimpulkan ada 3 jenis RNA, yaitu mRNA atau messenger RNA berfungsi untuk membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk sintesis protein. Yang kedua, rRNA atau ribosomal RNA berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein tersebut. Sedangkan tRNA atau transfer RNA berfungsi untuk menerjemahkan kode genetik dari mRNA menjadi asam amino tertentu. Nah, sampailah kita pada pembahasan terakhir, yaitu metabolisme asam nukleat.
Metabolisme asam nukleat ada dua, yaitu anabolisme atau biosintesa dan katabolisme atau degradasi. Sekarang kita akan bahas biosintesa terlebih dahulu. Cincin purin terbentuk dari persenyawaan glisin, glutamin, dan aspartat. Sedangkan cincin pirimidin terbentuk dari aspartat, karbamoil fosfat, dan ribosafosfat yang menyusun purin atau pirimidin berasal dari 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau PRPP. Sedangkan PRPP berasal dari ATP dan ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat berasal dari jalur HMP atau HMP shunt. Nah, degradasi purin. Adedin dan guanin akan dipecah menjadi asam urat dengan bantuan enzim xantin oksidase. Jadi, kalau kita mengenal ada penyakit asam urat, yaitu peradangan pada sendi, itu sebenarnya adalah penumpukan kristal natrium urat di sendi-sendi. Biasanya diberi obat allopurinol. Sebenarnya allopurinol ini adalah inhibitor daripada enzim xantin oksidase, sehingga dengan memberikan inhibitor atau penghambat si enzim tadi, maka asam urat tidak akan terbentuk. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.